Perhatikan aturan sandi bawah ini. Jadi kita mau menerjemahkan sandi ya. Terus kalau yang di bawah ini yang nomor C, kita mau buat sandinya. Caranya sama aja. Nah, saya mau kasih tips cara ngerjainnya. Ini saya perbesar. Cari huruf yang paling banyak. Ya, jadi kita nggak ngerjemain G apa, K apa, Q apa, F apa, gitu, nggak satu-satu segini. Jadi kita terjemahinnya satu huruf sekaligus. Misalnya ya, misalnya nih saya mau terjemahin yang huruf Q. Q itu kan A. Berarti Q semua kita kerjain dulu. A, ini Q yang ini A, ini Q yang ini A, ini A, ini A juga. Terus ada lagi nggak Q? Ya, kita ambil huruf yang punya kembarannya banyak. Ya. Terus huruf apa nih? X ya. X itu adalah U ya. U tuh. Berarti ini U. Kemudian ini U. U. Ya. Terus ini juga U. Terus ini U. Ya. Terus apalagi yang banyak ya? Huruf U sendiri ya. U itu G. Berarti ini G. Terus ini G. Terus ada lagi huruf U, nggak ada. Terus ambil huruf A. A ini ya. A ini kita cari. A itu adalah K ya. A itu adalah K. K ya, ini huruf K. Ini K. Terus ini huruf K. Nggak ada lagi ya. Terus apalagi nih yang kira-kira banyak? Huruf O. O itu I ya. O. Nah, ini I. O itu adalah I. Terus ini juga I ya, I. Terus huruf R ya. R itu D ya. R itu D. Nah, D udah ketahuan tuh D. Terus ini D juga ya, huruf R itu D. Terus huruf I kan lumayan ada kembarannya tuh. I itu adalah H. Ini H. Terus ini H. Nah, udah ketahuan, udah ada ya. Udah ada gambaran nih. Terus kita lihat lagi ada nggak yang kembar. Udah nggak ada ya. Ya udah, kita ambil yang depannya aja deh, G. Kan gak ada kembaran ini. Yaudah, langsung G itu adalah O. G itu O. Terus kita ambil K. K itu ada R. Oke. Terus kita ambil F ya. F itu adalah N. Nah, ketahuan nih orang ya, udah ketahuan orang. Z-nya apa? Z-nya adalah T. Nah, Z-nya adalah T. Orang tuaku ya. Orang tuaku ada. Nah, adalah nih, kayaknya adalah nih. S itu berarti L ya. Adalah. Nah, K itu kan tadi R ya. Ya. Orang tuaku adalah guruku. Nah, T-nya ya. T-nya itu adalah E. Ya. Z itu kan tadi T ya. Z itu tadi T. Ketika di. Nah, ini pasti di rumah. K itu kan tadi R. Nah, D-nya belum ya. D-nya adalah M. Nah, jadi orang tuaku adalah guruku ketika di rumah. Nah, itu terjemahan sandinya. Gitu ya. Oke. Yang lainnya pasti bisa dicoba sendiri. Gitu, ini contoh aja. Semoga bisa ya. Diketahui P 1 2 3 4 6 ya, dan Q sebagai berikut ya. Yang nomor A, jika P ke Q dihubungkan relasi setengah dari ya. Relasi itu artinya hubungan ya. Hubungan antara P ke Q adalah setengah dari. Tentukan himpunan anggota P yang mempunyai pasangan di Q. Jadi yang ditanya anggota P aja yang punya pasangan di Q. Nah, kita kerjain dulu yang nomor A.
hubungannya setengah dari, ya berarti kita lihat satu itu ada nggak pasangannya di Ki. Nah satu tuh setengahnya dari dua, benar, berarti himpunan bagian yang dari P itu adalah satu. Kita yang ambil P-nya aja, ya karena yang diminta himpunan anggota P yang ada di Ki, yang ada hubungannya di Ki. Nah 2 itu setengahnya dari 4, benar nggak? Benar, berarti 2 kita masukin di P. Terus 3 setengahnya dari 6, benar nggak? Benar, berarti 3 kita masukin. Terus 4 setengahnya dari 8, benar? Benar. Terus ada lagi 6 setengahnya dari 12, benar, 6 gitu ya. Ini adalah himpunan P yang mempunyai pasangan di Ki gitu. Nah kemudian yang nomor B, jika dari Ki ke P, dari Ki ke P berarti dari sini ke sini, ya dari himpunan Ki ke himpunan P. Dihubungkan relasi hubungan. Hubungannya adalah kuadrat dari. Tentukan himpunan anggota Ki yang mempunyai pasangan di P. Nah kita lihat. 2 kuadrat dari siapa? Nggak ada ya. Ya, kuadrat dari nggak ada. Maksudnya kuadrat dari maksudnya yang di sini nih hasil kuadrat dari siapa? Gitu ya, secara umumnya ya. 2 nggak ada kan, kita coba 4 tuh kuadrat dari 2 ya kan, karena 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4. Ada ya, berarti 4 adalah kuadrat dari 2. Jadi kalau misalnya 2 saya kuadratin, hasilnya adalah 4 gitu maksudnya. Ada lagi nggak? 6 kuadrat dari siapa? Nggak ada, nih angkanya kecil semua ya, yang besar di sini berarti nggak ada ya, berarti hanya 4 ya. 8 nggak ada kuadrat dari dia, nggak ada. 10 juga nggak ada ya, karena 10, 12 bukan bilangan kuadrat sempurna. Yang bilangan kuadrat sempurna adalah hanya 4 doang, karena 4 itu 2 pangkat 2 jadi 4, yaitu adanya di P ya. Jadi anggota Ki yang mempunyai pasangan di P, ya anggota Ki hanya 4 aja yang cocok gitu ya. Misalkan A 1, 2, 3, 4, 5 dan B 2, 3, 5, 7, relasi yang didefinisikan adalah faktor dari. Apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Ya, kita lihat dulu, kita gambar pakai diagram deh biar paham. Ya, diagram 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk yang A ya. Nah, untuk yang B 2, 3, 5, 7. Nah, faktor dari itu maksudnya gini. Misalnya faktor dari 3. 1 kali 3, 3. Ada lagi nggak ada lagi kan kalau 3. Misalnya 6 itu kan pengalinya 2 kali 3, 1 kali 6 ya, terus udah gini aja kan. Nah ini adalah faktor dari, berarti 2, 3, 1, 6 itu adalah faktor dari 6 yes. Berarti faktor dari itu adalah angka yang bisa menghasilkan angka tersebut kalau misalnya dia dikali. Nah 1 itu faktor dari 2 kan ya, karena kan untuk menjadi 2 faktor pengalinya adalah 1. Nah 2 juga faktor dari 2 kan gitu. Terus 1 juga faktor dari 3 ya. Ya, faktor dari 3. 1 juga faktor dari 5. 1 juga faktor dari 7 ya. Karena apapun angka kalau dikali 1 kan tetap D juga. Terus 3 itu faktor dari 3 juga. Terus 4 faktor dari 5 enggak ya, berarti ini enggak ada nih. Enggak ada temennya ya. Dia enggak ada temennya. Nah, ini adalah relasi faktor dari. Nah, apakah relasi dari A ke B itu termasuk fungsi? Tidak termasuk. Karena kenapa? Ada anggota A ya, ada anggota A tidak ada di anggota B ya, tidak ada hubungannya di anggota B. Ingat ya, bukan fungsi karena ada anggota A tidak ada di B gitu ya. Kalau ada A di B berarti dia termasuk fungsi gitu ya. Misalkan A 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 18 dan B 1, 6, 9. Relasi atau hubungan yang didefinisikan adalah anggota A sepertiga anggota B ya. Jadi ini sepertiga dari ini yang mana? Apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi gitu ya. Oke, yuk kita bikin diagramnya biar kelihatan yang mana fungsi mana bukan.
dibikin diagram juga nggak apa-apa kalau misalnya mau langsung. Misalnya apakah 3 itu sepertiganya dari 1? Kan dari A ke B kan? Bukan ya. Ya justru ini 3 kali dari ini, ya kan, bukan sepertiga. Mana yang sepertiga? Si 3 sepertiganya dari 9, itu benar ya. 3 sepertiganya dari 9. Boleh langsung. Jadi anggota himpunannya adalah 3,9 karena 3 itu sepertiganya dari 9. Tapi kalau mau bikin diagram ya, diagramnya kita bikin juga boleh ya. 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 18. Terus ke B 1, 6, 9. Nah, yang ada hubungannya kan ini. Ya, 3 itu sepertiganya dari 9. Karena dia mintanya sepertiga kali. Ya, jadi sepertiganya kan. 3 itu sepertiganya dari 9. Ada lagi nggak sepertiganya? Nggak ada. Ini angkanya besar-besar semua. Ya, sisanya. Jadi cuma 3 ke 9 aja. Apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Tidak. Karena kenapa? Karena ada anggota A ya, tidak ada pasangannya di anggota B. Kalau 3 kan pasangan 9, 4 nggak ada pasangannya. Berarti kalau misalnya dia nggak ada pasangannya ya dari A ke B, berarti dia bukan fungsi ya, tapi dia relasi dengan A sepertiga kali anggota B, tapi dia bukan fungsi gitu. Oke, kita lanjut yang nomor 5. Diketahui himpunan A adalah himpunan kuadrat sempurna antara 1 sampai 100 dan B himpunan bilangan kelipatan 3 antara 1 sampai 100. Relasi ya atau hubungan yang menghubungkan A ke B adalah akar dari ya, akar dari hubungannya. Kita kajian yang A dulu. Sebutkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Nah, anggota himpunan A itu tadi bilangan kuadrat sempurna dari 1 sampai 100. Ya, berarti 1 kuadrat kan 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64, ya 9 kuadrat 81. Udah sampai sini aja. Oh, 10 kuadrat 100 ya, karena dia sampai dengan 100. Terus anggota B ya, hubungannya dia adalah kelipatan 3 1 sampai 100. Berarti kelipatan 3 mulai dari 3, 6, 9, 12, 15, terus 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 ya, 45, 48, kemudian 52, 55, 58, 61, 64. Ini 51 ya, bukan 52. 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99. Ini adalah kelipatan 3 dari 1 sampai dengan 100. Sebutkan semua pasangan berurutan dari relasi tersebut. Ini relasinya apa tadi? Nah, relasinya adalah akar dari ya. Relasinya ada akar dari. Sebutkan pasangan berurutannya. Nah, mana ada ini akar dari A ke B itu kan akar dari ya. Jadi relasinya apa dia? 1 akar dari 3 enggak ya. 1 akar dari 4 enggak. Jadi yang mana? Ya,
4 akar dari siapa? Nggak ada kan? Kita cari lagi. Cara gampangnya kalau nyari akar dari, cari angka yang bisa diakarin di sini. Yang bisa diakarin itu adalah angka di sini. Nah, ini 81. Coba lihat. Ya kan? 9 akar dari 81. Gitu kan? Pasangannya kan jadi 9 pasangannya 81. Ada nggak? Nggak ada lagi kan? 36 kan bisa diakarin ya. Tapi kan 36 nggak ada. Akar 36 kan 6. Di sini nggak ada. Gitu ya. Berarti cuman 9 dengan 81 aja pasangannya. Nggak ada lagi. Gitu ya. Kemudian nomor C. Apakah relasi di atas merupakan fungsi? Jelas tidak ya. Seperti soal sebelumnya. Karena ada banyak pasangan di A. Ada banyak anggota A. Tidak berpasangan dengan anggota di B, ya kan? 1 nggak punya pasangannya, 4 nggak punya pasangan, 9 doang ada pasangannya 81, yang lainnya nggak punya pasangan. Berarti bukan fungsi, karena ada anggota A ya, atau beberapa anggota A tidak berpasangan di anggota B gitu. Kemudian yang D, tentukan domain. Ya, domain itu yang ini, yang A kan dari A ke B. Berarti ini yang domain, ini yang kodomain ya. Tentukan domain, kodomain, dan daerah hasil. Nah, ini adalah domain. Domain itu yang di A. Ini berarti nih. Ini saya copy aja dari atas. Ya, ngambil dari sini. Ini adalah domain. Nah, terus kodomain itu yang B. Ya, kodomain. Domain itu bisa disebut X juga ya. Kodomain itu bisa disebut Y. Ya, kalau dalam persamaan. Nah, ini adalah si kodomainnya. Ini adalah kodomain. Nah, itu. Ya, ini saya ambil dari atas ya. Ini adalah si kodomain. Oke. Terus hasil mana hasil? Daerah hasil. Daerah hasil itu sama kayak yang Y, atau hasil itu yang ini, yang di B. Mana yang di B? Ini hasil kan, ini A, ini B, ini hasil. Hasilnya 81. Ya. Jadi jangan salah. Hasil itu ada di B atau yang sebelah kanan kan. Kalau dalam panah sini. Ini kan hubungannya A ke B. Berarti B yang jadi hasil. Kalau B ke AA, berarti A yang jadi hasil. Ya, hasil adalah 81. Gitu ya caranya. Tulislah sebuah contoh fungsi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan nyatakan dalam bentuk pasangan berurutan. Contohnya tanggal lahir ya. Seorang anak dengan tanggal lahir itu nggak mungkin dia punya tanggal lahir yang sama, yang banyak kan. Misalnya si Ani tanggal 2, misalnya Rudi tanggal 3. Nah, itu kan pasti nggak mungkin si Rudi tanggal lahirnya tanggal 2 juga, tanggal 3 juga nggak mungkin. Nah, itu termasuk fungsi. Atau enggak nih, di sini saya mau kasih contoh negara dengan mata uang. Ya, misalnya Indonesia. Ya. Itu mata uangnya apa? Rupiah. Ya kan? Indonesia mata uangnya rupiah. Terus apalagi? Amerika. Ya kan? Dolar Amerika ya. Dolar Amerika. Dolar Amerika. Terus Inggris, pound sterling. Ya, pound sterling. Ya, nggak muat ya. Inggris, pound sterling. Terus apalagi Malaysia, ringgit. Ya. Dan seterusnya. Ya. Ini nggak mungkin Indonesia itu mata uangnya rupiah juga, dolar juga nggak mungkin. Ya, makanya ini adalah fungsi. Dia satu-satu ya, udah ada pasangan-pasangan yang nggak mungkin dia punya 2. Nah, ini namanya fungsi. Oke, kita lanjut ya. Masih banyak ya pasangannya itu. Misalnya kalau mau contoh yang lain, nilai. Misalnya ada nilai matematika Ani 7, terus Rudi matematikanya 8. Nggak mungkin kan Ani nilai matematikanya ada 2, 7 sama 8, nggak mungkin ya.
dalam satu kali ujian nggak mungkin dia punya 2 nilai matematika. Kemudian nomor 7 diketahui P Malang, Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta, ya, Denpasar, Sumeneb. Nah ini juga sebenarnya termasuk fungsi ya, karena Malang misalnya ibu kota dari suatu daerah kan, misalnya Surabaya ibu kotanya dari Jatim, nggak mungkin Surabaya ibu kota dari Bali, nggak mungkin kan, pasti pasangannya satu-satu gitu ya. Nyatakan relasi ya P ke Q dalam himpunan pasangan berurutan dengan aturan ibu kota provinsi. Ya yang pertama dia mau ibu kota provinsi. Jadi dari P ke Q ya, P itu adalah ibu kota, Q-nya adalah provinsi. Jadi pasangan yang mana? Nah, Surabaya itu ibu kota dari Jawa Timur, ya kan? Surabaya, Jawa Timur, ya kan? Jawa Timur. Terus siapa lagi? Semarang itu Jawa Tengah. Ibu kota kan? Ibu kota dari provinsi Jawa Tengah. Semarang, Jateng, ya. Terus siapa lagi? Bandung, ya. Bandung itu ibu kota dari Jabar, gitu ya. Terus Denpasar itu Bali, ya. Denpasar ibu kota dari Bali, ya. Kemudian kota di provinsi, ya, kota di provinsi kan sebenarnya punya banyak kota ya, tapi kan kalau yang ini kan ibu kotanya, ini ibu kota, ya. Kota di provinsi, ya, misalnya Malang itu ada di mana nih? Dia ada di Malang itu kota dari provinsi siapa? Kota dari provinsi Jawa Timur, ya. Ini saya giniin. Nah berarti dia kota dari provinsi Jawa Timur, Malang. Dia salah satu kota dari Jawa Timur. Ada lagi nggak? Kalau ini kan di Surabaya ibu kota, ya kan? Dia kota di provinsi. Ada lagi? Nah kita lihat nih Sumeneb belum nih, belum ada pasangannya. Ada nggak di pasangannya dia di sini? Sumeneb. Nah Sumeneb dia masuk ke Jawa Timur juga, ya. Sumeneb, Jawa Timur, ya. Ada lagi? Nggak ada lagi ya. Jadi cuma ada 2 aja nih, Malang, Jatim, Sumeneb, Jawa Timur, ya. Jadi cuma ada 2. Oke, lanjut nomor 8, ya. Ini nomor 9 yang nggak lengkap. Diketahui K 3456, L 4567 jika G adalah fungsi dari himpunan K ke himpunan L. Tentukan 2 aturan yang mungkin untuk fungsi G, ya, 2 aturan. Kemudian tulis dalam bentuk pasangan berurut. Jadi hubungannya K ke L itu apa? Kita mau bikin aturannya supaya ada hubungannya, ada relasinya. Diketahui K 3456 dan L 4567 jika G adalah fungsi dari himpunan K ke himpunan L, ya. Tentukan 2 aturan yang mungkin untuk fungsi G, kemudian tulislah dalam bentuk pasangan berurutan. Jadi kita suruh dicari 2 aturan, ya. Yang pertama, aturan pertama kita pakai K faktor dari, ya, K faktor dari L. Jadi kita bikin K-nya dulu. 3456 ini L, ya. 4567, ya, faktor dari 3 itu adalah faktor dari 6, ya, karena untuk menghasilkan 6 kan butuh angka 3 kan. Nah itu namanya faktor dari. Terus 4 itu faktor dari 4 juga, ya. Terus 5 faktor dari 5, 6 adalah faktor dari 6 gitu. Nah ini adalah namanya fungsi, ya. Ini relasi tapi dia juga fungsi, karena yang di titik asal, ya, yang di K itu hanya punya 1 pasangan. 3 pasangannya cuman ini, nggak boleh 3 pasangannya 4 juga, itu bukan fungsi. Nah sekarang yang kedua, oh ya, ditulis dulu bentuk pasangan berurutannya, ya. Jadi 3 itu ke 5 ke 6, ya. 3 itu ke 6, kemudian 4 ke 4, terus 5 ke 5, ya. Terus 6 adalah faktor dari 6, ya.
gitu. Terus yang kedua, ya kemungkinan kedua atau aturan kedua, K kurang dari L. Ya, kita bikin K-nya 3, 4, 5, 6 dan L 4, 5, 6, 7. Nah, 3 kurang dari 4. Benar ya, kurang dari. Di sini kita lebih tepatnya bikinnya kurang dari 1 aja. Kurang darinya kurang dari 1. Kurang dari 1. Kurang 1 dari L, lebih tepatnya seperti itu. Karena kalau kita bikinnya kurang dari, itu bakal banyak. Kurang 1 dari L. Karena kalau misalnya kita bikin kurang dari aja, ya nggak pakai 1, ini juga termasuk sini. Kan 3 kurang dari 5, 3 juga kurang dari 6, 3 kurang juga dari 7. Nanti ini malah jadinya bukan fungsi, karena 3 tuh punya banyak pasangan ya di L gitu. Nah, 4 kan kurang 1 ya dari L. 5 kurang 1 juga dari L. 6 kurang 1 juga dari 7 gitu. Ya. Jadi himpunannya adalah 3, 5, 3, 4 ya. Terus 4 kurang 1 dari 5 gitu kan. 5 kurang 1 dari 6. 6 kurang 1 dari 7 gitu. Oke, seperti itu. Semoga paham. Jadi cocok ya ini fungsi, karena anggota di A tuh cuma kebagian 1 di L ya, di K itu kebagian 1 di L. Jadi dia nggak kesini juga, nggak kesini juga, jadi cuman kebagian 1-1. Semoga paham. Diketahui K, P, Q dan L 2, 3, dan 4. Buatlah semua pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B yang membentuk fungsi pasangan berurutan ya. Jadi dari A ke B ini sebenarnya dari K ya, K ke L ya, karena soalnya kan K ke L, tapi sebenarnya nggak apa-apa sih. Ya udah, berarti dari sini ke sini ya, K ke L atau A ke B. Jadi yang pertama P pasangin dengan 2, Q pasangkan dengan 2 juga ya, Q pasangkan dengan 2. Pokoknya yang penting dalam segaris gini dia P nggak boleh 2 kali ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, P pasangkan dengan 3, Q pasangkan dengan 3. Terus P pasangkan dengan 4, Q pasangkan dengan 4. Kemudian atau juga, jadi ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga ya, yang keempat P kita pasangin dengan 2, tapi yang Q-nya kita pasangin dengan 3 gitu ya. Ini yang keempat. Terus yang kelima, P kita pasangin dengan 2 ya, tapi Q-nya kita pasangin dengan 4 ya. P dengan 2 sama dengan 2 juga, berarti Q-nya dengan 4 gitu ya, ganti-gantian. Yang belum yang mana nih? Yang belum adalah P3 ya. P3 berarti Q-nya belum 2 ya, P-nya 3, Q-nya 2. Atau enggak ya, ada kemungkinan lain, P-nya dengan 3, Q-nya dengan 4. Ada lagi P-nya dengan 4 ya, Q-nya dengan 3. Atau ya, satu lagi nih, kayaknya satu lagi nih, P dengan 4, Q-nya dengan 2. Udah kan pasang-pasangannya? Nah, ini jawaban yang untuk nomor A. Tentukan banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Nah, ini kan kalau cara manual untuk mencari banyak yang fungsi yang mungkin. Nah, kalau cara rumusnya adalah gini. Kan dia minta dari A ke B atau K ke L ya. A ke B. Ya, ini saya tulis A ke B. Berarti yang jadi pangkatnya adalah yang sebelah kiri ya, A ke B, berarti yang pangkatnya adalah yang sebelah kiri. Yang sebelah kan kiri kan ini B pangkat A gitu ya. Nah, B nya itu kan kalau di soal ini si ininya kan, si L nya ada 3 anggota.
Nah, A-nya itu si K-nya kan ada 2 anggota. Jadi pangkatnya dia. Jadi 3 pangkat 2 ada 9. Nah, ini kan cocok ada 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu ya, semoga paham. Jadi hati-hati ya, ini kan karena dia mintanya fungsi, ya jadi P itu nggak boleh 2 kali. Misalnya P2, terus di sini P-nya saya tulis lagi misalnya. P-nya ketiga, nggak boleh. Ini bukan fungsi karena P-nya 2 kali. Pokoknya yang dari titik asal di sini harus sekali-sekali semua. Ya, ingat harus sekali. Jadi pasangannya harus satu-satu dapatnya. Ya lihat ini kan P-nya cuma ada satu, Q cuma satu, P1, Q1 tuh. Nggak ada yang P-nya nggak ada yang 2 kali. Ya, itu adalah fungsi. Jadi jangan sampai salah. Jadi antara A ke B dengan B ke A beda. Kalau B ke A, ya kalau B ke A jadi pangkatnya jadi beda. Jadi yang jadi pangkat si B. Nah ini jadi pangkat nih. Jadi di 2 pangkat A-nya jadi dia 3. Ya jadi 2 pangkat 3 jadi kebalikan. Jadi 8. Kalau misal dari B ke A, ya banyaknya fungsi yang mungkin. Gitu ya. Jadi jangan terbalik gitu. Ya, jadi sekali lagi kayak ingetin, karena dia dari K ke L atau dari A ke B, ya karena awalnya dia ada 2 anggota, berarti dari sininya 2. Kecuali dari L ke K atau B ke A. Jadi di sini nanti jadi ada 3. Misalnya B ke A. Ya, B ke A berarti dia ada 3 nih. Ada 3 bikinnya. Jadi 2 ke P, terus 3 ke Q, ya 4 ke P dan seterusnya. Pokoknya dia 3 1 2 3 karena kan mulainya dari L ke K. Ya dari 3 ke 2 gitu. Kalau yang ini dari 2 ke 3, makanya dia cuma ada 2. 1 2. Kalau dia 3. Gitu ya. Semoga paham. Buatlah 2 himpunan yang relasinya adalah faktor dari. Misalnya himpunan A yang pertama 2 3 4 5. Ya. Terus himpunan yang kedua yang B, ya dia misalnya 6 8 10. Kita mau bikin himpunan faktor dari, ya. Nah ini dia faktor dari, ya. Tapi kalau mau bikin diagramnya sekalian, ya 2 3 4 5 6 8 10, ya. 2 itu kan faktor dari 6, 2 juga faktor dari 8, 2 juga faktor dari 10. Terus 3 juga faktor dari 6. Terus 4 faktor dari 8, 5 faktor dari 10. Nah, ini kayak gini. Ya, 2 himpunan yang relasinya ada faktor dari. Nah, ini kalau dibuktikan pakai diagram. Gitu ya. Oke, semoga paham.